Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat sehat, perkenalkan nama saya Mirandri Kusuma Nintias, NIM 05631028 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Irfan Oktavianto serta teman-teman yang saya cintai sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Generasi Sehat Lawan Obesitas mengenai pentingnya intermittent fasting. Kita semua mungkin lebih sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk scroll media daripada jalan kaki. Dan terkadang makanan cepat saji jadi pilihan utama karena praktik dan cepat. Tanpa kita sadari, kenyamanan seperti ini membawa sebuah bahaya pada tubuh kita yang kita anggap remeh, yaitu obesitas. Yang pertama, bahaya yang mengintai obesitas. Mungkin kita semua berpikir bahwa kita masih muda dan obesitas bisa diatasi dengan mudah, tapi kita semua juga harus lihat faktanya. Menurut laporan World Obesity Atlas 2025, sekitar 13% orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas, dan angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tapi ini bukan masalah tentang nanti, tapi masalah saat ini. Penyebabnya sudah pasti gaya hidup pasif dan pergeseran pola makan. Kita semua harus khawatir, karena obesitas bukan hanya sekedar soal penampilan, tapi obesitas adalah pintu awal untuk penyakit masuk ke tubuh kita. Yang kedua, solusi diet yang tidak menyiksa. Banyak dari kita berpikir bahwa diet itu menyiksa. Diet itu harus menghindari makanan enak, harus menghitung kalori setiap saat. Tapi ada satu metode diet yang dimana fokusnya pada apa yang kita makan, tapi kapan kita harus makan, yaitu intermittent fasting. Yang ketiga, apa sih itu intermittent fasting? Metode untuk mengatur pola makan dengan cara berpuasa makan selama beberapa waktu, lalu makan dalam durasi waktu tertentu. Ini bukan tentang membatasi jenis makanan secara ketat, tapi tentang memberi jeda pada tubuh kita untuk beristirahat dan proses mencerna makanan terus-menerus. Pada saat kita berpuasa, tubuh kita akan membakar gula dari makanan yang kita makan dan membantu tubuh kita mengendalikan tekanan darah dan kolesterol karena tubuh melakukan pembakaran lemak. Yang keempat, manfaat dari intermittent fasting. Yang pertama, mengurangi lemak tubuh, yang dimana dengan membakar lemak secara efektif, maka penurunan berat badan bisa menjadi lebih optimal. Yang kedua, mencegah inflamasi. Yang ketiga, menurunkan resistensi insulin. Ini bisa membantu mencegah penyakit diabetes 2. Yang ketiga, menyehatkan jantung, membantu tubuh mengendalikan tekanan darah dan kolesterol. Yang keempat, detox tubuh. Kita bisa memberi waktu untuk tubuh kita membersihkan diri untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. IF bisa membantu kita membentuk pola makan yang lebih sehat dan teratur. Yang kelima, metode intermittent fasting untuk pemula. Metode yang paling populer dan mudah diikuti adalah metode 16/8. Yang pertama, puasa selama 16 jam dan punya durasi makan selama 8 jam. Yang kedua, kita bisa skip sarapan dan mulai makan jam 12 siang. Durasi makan kita dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Setelah jam 8 malam, kita puasa lagi sampai jam 12 siang besoknya. Yang ketiga, selama puasa kita boleh minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Bahkan kita bisa minum kopi dan teh tanpa gula. Selain metode 16/8, ada juga metode 5/2 dan eat stop eat. Tetapi metode 16/8 langkah awal yang baik untuk pemula. Yang keenam, tips sukses intermittent fasting untuk pemula. Yang pertama, mulai secara bertahap. Jangan langsung puasa 16 jam, coba kurangi jam makan secara perlahan. Yang kedua, dengarkan tubuhmu. Jika merasa tidak nyaman atau pusing, segera hentikan puasa. Yang ketiga, perhatikan asupan nutrisi. Pastikan makanan yang kamu konsumsi saat jam makan tetap sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima, cukupi kebutuhan cairan. Minum air putih yang cukup selama jam puasa untuk mencegah dehidrasi. Yang ketujuh, siapa sih yang tidak boleh melakukan intermittent fasting? Meskipun memiliki beberapa manfaat, IF tidak untuk semua orang, seperti ibu hamil dan menyusui, orang dengan riwayat gangguan makan, penderita diabetes yang menggunakan insulin, dan yang terakhir, orang dengan kondisi tertentu. Jadi, obesitas adalah masalah serius yang ada di depan mata kita, bahkan di usia muda. Tapi kita punya waktu untuk merubahnya. Intermittent fasting salah satu metode yang sangat ampuh untuk mendapatkan berat badan ideal. Tapi untuk membangun pola hidup yang lebih sehat dari sebelumnya, memperbaiki metabolisme tubuh, dan untuk kesehatan kita di masa depan. Pentingnya diet bukan soal untuk penampilan saja, tapi untuk menghargai tubuh kita dan mencegah penyakit yang akan masuk ke tubuh kita. Masa depan kita terlalu berharga untuk diabaikan hanya karena gaya hidup yang tidak sehat.
Baik Sobat Sehat, sekian pidato dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.